Santapan Harian, Rabu, 11 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kebajikan telah Kau lakukan kepada kami ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepada kami kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab kami percaya kepada perintah-perintah-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Yakobus 1 ayat 1-8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sahabat Santapan Harian, surat Yakobus memang menerima reputasi yang buruk dari Martin Luther yang menyebutnya surat jerami, karena dianggap lebih menekankan perbuatan baik ketimbang lebih berfokus pada iman. Namun, surat Yakobus sebenarnya sangat penting karena menyajikan suatu disiplin rohani yang konkret dan menolak keras iman yang mati. Penulis surat ini secara tradisi dipercaya sebagai Yakobus, saudara Yesus. Ia menulis suratnya kepada 12 suku Israel di diaspora. Menurut Yakobus, iman selalu menemukan ekspresi dalam disiplin rohani yang nyata. Misalnya, sikap dalam menghadapi pencobaan dan postur hati tidak mendua dalam doa permohonan. Iman yang sejati selalu hidup dan menghidupkan. Ujian dan pencobaan hidup adalah kesempatan merasakan kebahagiaan sejati dan sebagai latihan ketekunan. Yakobus tahu bahwa iman semacam itu membutuhkan hikmat dari Allah sendiri. Memohonkan hikmat yang demikian butuh fokus hati kepada Allah, bukan mendua hati karena godaan dunia.
Sebenarnya Yakobus menggemakan sastra hikmat yang sudah akrab dalam tradisi Yahudi. Menghidupkan iman dalam tradisi hikmat bukanlah sesuatu yang statis dan rapi terprediksi. Iman adalah memilih respon dan setia kepada Allah dalam segala kenyataan hidup yang penuh kejutan, bak pahit getir maupun berkat bahagia. Pergumulan iman bisa penuh perdebatan seperti dalam kisah Ayub dan teman-temannya ketika menghadapi kesengsaraan. Namun bagi Ayub, pergumulan iman adalah soal mengarahkan postur hati. Hati yang setia kepada Allah di tengah pencobaan dan ujian, bahkan ketika tak cukup berhikmat untuk setia. Krisis adalah waktu yang menentukan untuk memilih respon kita. Di tengah krisis, sering muncul kejelasan atas berbagai prioritas dan kesetiaan dalam hati kita. Krisis menjadi momen krusial untuk kita mendekat kepada Allah. Memang, banyak hal ada di luar kendali kita. Namun, iman tidak akan patah dihajar ujian dan pencobaan, melainkan semakin matang di tengah krisis dan kesulitan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-Mu walaupun angin ribut dan topan menderu. Tidak akan kami takut, karena Engkau nahkoda kami. Bersama-Mu Kristus, kami bersandar. Amin.